Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Melanjutkan haji kita, Ayyuhal Walad, kitab karangan Imam Ghazali yang berisi nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Kita lanjut. Ayyuhal Walad, wahai anakku, ba'dal yawmi la tas'alni ma ashkala 'alaika illa bilisanil janan. Setelah kemarin kita mengetahui bagaimana tata cara mencari guru. Lalu di sini Imam Ghazali memberi nasihat kepada muridnya. Ba'dal yaumi la tas'alni ma ashkala 'alaika bilisanil janan. Ba'dal yaumi, setelah hari-hari, la tas'alni, kamu tidak bertanya padaku, ma ashkala 'alaika, apa yang kamu permasalahi padamu, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan hati. Jadi seorang murid itu hendaknya ketika bertanya kepada gurunya harus bertanya dengan lisan hati. Maksudnya apa? Jadi bertanya murid kepada gurunya tidak boleh yang sifatnya ngetes gurunya. Jadi harus bertanya yang memang murni keinginan bertanya yang baik. Jadi jangan nanya, kita sebagai murid cuman jangan nanya kemampuan atau kualitas gurunya. Itu sama saja tidak menghormati guru. Dan jangan bertanya sesuatu yang tidak harus ditanya, atau pertanyaan yang belum pada makomnya. Pertanyaan yang kamu belum pantas sampai ke pertanyaan itu. Maka dikatakan, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Walau annahum sabaru, jikalau kamu sabar, hatta takhruja ilaihim, maka nanti akan sampai kepadamu pada waktu yang tepat. Lakana khairal lahum, maka yang itu adalah lebih baik padamu. Makanya ketika kita ingin bertanya sesuatu kepada guru, harus sesuai dengan kadarnya kita. Gitu. Ada anak kecil umur 2 tahun atau umur 3 tahun baru ngomong, terus minta nanya tentang gimana sih anaknya kopi. Apakah orang tuanya ngasih? Kan enggak. Karena belum sampai pada waktunya. Begitu pula kita ketika menjadi murid. Jangan bertanya sesuatu yang mana kita belum pantas mendapatkannya. Dan jangan bertanya kepada guru hanya untuk tes kemampuan guru. Karena itu sesuatu yang tidak sopan. Waqbal nasihata al-Khidir alaihi salam. Dan terimalah nasihatnya Nabi Khidir. Ini cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika di perjalanan. Suatu ketika dikatakan Nabi Musa untuk tidak bertanya apa-apa tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir. Fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisa laka minhu dzikra. Maka janganlah kamu bertanya padaku atas sesuatu hatta ukhdisa laka minhu dzikra, sampai akhirnya tampak jawaban padamu. Ini juga bermaksud untuk memberi nasihat, yaitu Imam Ghazali pada muridnya, bahwasannya jangan bertanya sesuatu yang belum pada tempatnya. Wala tasta'jil hatta tablugh awanahu. Dan janganlah kamu terburu-buru sampai kamu sudah pada waktunya. Yukshaf laha wa urita. Kalau janganlah terburu-buru sampai nanti semua tersingkap dan kamu melihatnya. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maka kalian akan melihat
tanda-tanda dari ayatku, maka jangan terburu-buru. Jadi ketika mencari ilmu itu nggak boleh buru-buru. Nggak ada ilmu yang instan, nggak ada ilmu yang buru-buru. Pengen cepet-cepet jadi dokter, coba bayangkan saja kalau misalnya ada seorang dokter tapi pengennya buru-buru. Dia nggak mau belajar ilmu A, B, tapi mau langsung bisa operasi. Itu seremnya bukan main. Itu dokter. Begitu pula guru agama. Guru agama itu juga nggak bisa belajarnya buru-buru. Karena lagi bulan Ramadan, pengen diundang jadi khotib atau apa, tapi ilmunya masih tidak mumpuni. Dia buru-buru belajar, lompat-lompat. Belajarnya tapi di internet. Nah, ini bahaya. Jadi belajar itu nggak boleh buru-buru. Karena ketika nantinya belajar buru-buru, ketika kamu merasa sudah menjadi guru, ilmu kamu tidak sempurna. Seperti dokter. Kalau ada dokter belajarnya buru-buru, ngobatinnya juga nggak sempurna. Kita jadi pasiennya juga nggak berani. Begitu pula guru agama. Ketika ada guru, ada seseorang yang menjadi guru agama tapi belajarnya buru-buru. Udah buru-buru, instan, gurunya YouTube. Nah, itu nanti akan mencelakai murid-muridnya. Falatas al-qoblal waqti, maka dari itu kita sebagai murid jangan bertanya sebelum waktunya. Watayakon anaka latasil illa bisair. Dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan sampai kecuali kamu berjalan. Kalian dari kamar ke sini gak bakal sampai kalau gak jalan. Begitu pula jalan menuju Allah tidak akan sampai kalau gak jalan, tidak dijalani. Awalam yasiru fil ardi fayanzurun. Tidaklah kamu berjalan di atas muka bumi lalu menunggu. Jadi di sini nasihat di sini diperintahkan, dinasehatkan kepada muridnya Imam Ghazali, menjadi murid itu tidak boleh buru-buru. Gak mungkin anak anak SD minta gurunya ngaji Qurratul Uyun. Nah kan, masa dikasih? Dikasih nggak? Kan enggak, karena nggak tepat. Ada anak TK minta kopi pahit, atau jangankan kopi pahit, seblak pedas misalnya, yang mana belum boleh. Jangan anak TK deh, udah lumayan gede, 3 tahun. Nah, dia penasaran, tapi kan nggak boleh dikasih karena belum pada waktunya. Ada anak kecil minta belajar Qurratul Uyun. Nah, itu juga jangan dikasih karena belum waktunya. Lalu ayyuhal walad, wahai anakku, billahi intasir taral ajaiba fi kulli manzil. Jika kamu berjalan, kamu akan menemukan akan takjub di berbagai tempat. Jadi kalau kamu menjalani jalan salik ini, jalan menuju Tuhan ini, kamu nanti dimanapun kamu berada, dimanapun tempat kamu akan menemukan ketakjuban. Mau di sesuatu hal yang terlihat indah atau buruk, ketika kamu sudah hatinya itu terpaut menjadi seorang yang salik, apa-apanya terlihat indah. Seperti seorang musisi yang bermain musik. Dia sampai saking hanyutnya dari melodi, dia menggerakkan badannya. Ini adalah gerakan badan adalah ekspresi dari kesenangan apa yang di dalam hati. Makanya kenapa kalau ada orang berzikir itu sampai goyang-goyang, karena itu adalah suatu kenikmatan. Seperti seorang musisi yang main musik. Wabzul ruhaka fa inna ra'sa hadzal amri bazlur ruh. Dan korbankanlah ruh kamu kalau ingin di jalan salik.
Fa inna ra'sa hadzal amri bazuruh, karena sesungguhnya inti dari perjalanan ini adalah jiwa raga. Kama qala Zunnun al-Masri rahimahullah, seperti dikatakan oleh Zunnun al-Masri, in qadarta ala bazlil ruh fata'al. Kalau kamu sudah yakin bisa mengorbankan ruh kamu, maka kemarilah jadi muridku. Wa illa, jika tidak, jika belum kamu mau mengorbankan ruh kamu, falat tastaghil biruhati sufia, maka kamu jangan mengikuti sesuatu yang berbau sofistik. Karena jalan menuju sofistik tidak mudah. Kamu harus mengorbankan jiwa raga. Kalau kamu masih belum mau mengorbankan jiwa raga, maka jangan dulu untuk masuk ke jalan ini. Gitu. Lalu ayyuhal walad, wahai anakku, ini ansahuka bitamaniyati asya, sesungguhnya aku memberi nasihat padamu 8 nasihat. Iqbalha minni, maka terimalah. Li alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamah, agar tidak menjadikan ilmumu itu musuh padamu, bagimu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Na'malu minha arba'ah wa tada'u minha arba'ah. Kerjakan 4 perkara ini dan tinggalkan 4 perkara ini. Jadi di sini Imam Ghazali memberi nasihat kepada muridnya untuk mengerjakan 4 perkara dan meninggalkan 4 perkara. Yaitu apa? Fa'ahaduha, yang pertama adalah ala tunazira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jangan sukanya berantem ahadan pada orang lain. Li'ana fiha afatan kasiro, karena dalam berantem sama orang lain itu isinya adalah penyakit afah kasiro, penyakit yang banyak. Wa itsmuha akbaru min naf'ihima, dan dosanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Idhiya man ba'ukuli khulukin dhamimin, dan pertengkaran itu dan berantem itu adalah sumber dari penyakit. Penyakit seperti apa? Karya, seperti riya, wal hasud dan dengki, wal kibri, wal hikdi dan sombong, wal adawah dan permusuhan, wal mubahah dan merasa bangga, wa ghairiha. Jadi pesan yang pertama Imam Ghazali itu adalah untuk tidak suka berantem sama orang. Karena di dalam pertengkaran itu mengandung banyak penyakit hati. Na'am la waqa'a mas'alah bainaka wa baina syahsin aw qaumin wa kana iradatuka fiha an tuzharal haq fala tudayyi'u jaza al-bahas. Tapi kalau kamu terseret pertengkaran atau munazarah, perdebatan antara kamu dengan orang lain, wa kana iradatuka fiha an tuzharal haq, dan keinginan kamu untuk menunjukkan sesuatu yang kebenaran, jazal bahsu, maka diperbolehkan. Lakin tilkal iradah alamatani, tapi ingat harus ada 2 unsur. Jadi kalau terseret dalam suatu pertengkaran atau diskusi, tapi memang yang engkau inginkan adalah menunjukkan suatu kebenaran, itu boleh. Tapi ingat 2 poin. 2 unsur, yaitu yang pertama, idahuma ala tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairika. Ala tufarriqa, tidaklah kamu membedakan baina ayyan kashifa, dari tersingkapnya kebenaran al-haq, ala lisanika aw ala lisani ghairika, dari lisan kamu atau dari lisan yang lainnya. Jadi ketika kamu
berdiskusi, kamu terseret dalam suatu perdebatan, tapi yang ingin kamu harapkan adalah menyingkap suatu kebenaran, itu boleh. Dengan catatan kamu tidak membedakan nantinya kebenaran itu datangnya dari lisan kamu atau lisan orang lain, yaitu lawanmu. Gitu. Jadi yang salah kebanyakan orang sekarang ketika diajak berdebat, diajak diskusi, pengennya menang sendiri. Berarti yang dia inginkan itu egonya dia, bukan suatu kebenaran. Kalau yang diinginkan itu adalah suatu kebenaran, baik ternyata nanti kebenarannya itu memang dari lisannya dia atau lisannya temannya, dia akan terima. Nah, yang seperti ini, diskusi dan perdebatan yang seperti ini dibolehkan. Karena tujuannya adalah kebenaran, bukan berusaha membenarkan ego sendiri. Nah gitu, jadi perdebatan yang seperti ini boleh. Dengan catatan, kamu harus bisa membedakan bahwasannya kebenaran itu bisa tersingkap dari lidahmu atau bisa dari lawan. Kebenaran itu bisa tersingkap dari lidah lawanmu. Jadi karena yang dicari adalah kebenaran. Kebenaran bukan kemenangan. Wathaniya, yaitu, dan yang kedua, ayakuna al-bahsu fil khala ahabba ilaika min ayakuna fil mala. Dan perdebatan dan diskusi ini lebih baiknya dilakukan di tempat tertutup. Jadi kalau mau nasehatin itu adabnya adalah harus nasehatin di tempat tertutup. Jangan nasehatin orang di tempat yang banyak orang. Nanti nyakitin hatinya. Begitu pula ketika berdebat, yang mana yang engkau inginkan adalah menyingkap suatu kebenaran. Dilakukan di tempat yang tertutup itu lebih baik. Karena ketika nanti kebenaran itu terungkap, entah dari lisan kita atau lisan lawan kita, salah satunya tidak ada yang merasa tertindas. Begitu pula ketika mengingatkan seseorang, menasehati orang, itu harus dinasehati fil khala, di tempat yang tertutup, laisa fil mala, bukan di tempat keramaian. Gitu. Wasma ini adzkuru laka huna faidatan. Di sini aku menyebutkan beberapa faidah. Ya'lam, ketahuilah, anna su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi 'ala tabib. Sesungguhnya soal 'anil mushkilat, tentang perkara 'ardu maradil qalbi, yang diadukan oleh seorang yang punya penyakit hati, ila tabib, kepada dokter. Jadi pertanyaan-pertanyaan muridnya Imam Ghazali pada gurunya itu bagaikan pertanyaan pasien kepada dokter. Jadi pertanyaan murid yang belum mengerti, mengadu akan tidak mengerti suatu keilmuan kepada gurunya, itu bagaikan seorang pasien yang mengadu akan penyakit badan kepada dokter. Wal jawabalahu sa'yun li islahi mardihi, dan jawaban itu adalah obat untuk penyembuh dari pertanyaan-pertanyaan si murid. Jadi murid itu bagaikan pasien, guru itu bagaikan dokter, dan jawaban guru itu adalah obat. Wa'alam anal jahilin, dan ketahuilah bahwasanya orang yang bodoh itu adalah al-mardu qulubuhum, itu bagaikan orang yang sakit hatinya. Wal ulama, dan ulama dan alim ulama adalah al-atibba, adalah dokter-dokter. Wal alimu anaqis la yusinu al-mu'alijatu. Dan orang yang al-alimu anakis, orang yang
pinternya kurang atau nggak pinter-pinter banget, layu sinul al mu'alajah, nggak bisa ngobatin dengan sebaik-baik pengobatan. Jadi guru yang keilmuannya itu masih setengah-setengah, ya guru yang nggak pinter-pinter banget, itu bahaya karena nantinya akan ngobatinya setengah-setengah. Nah, ngobatin setengah-setengah itu bahaya, nggak bisa ngobatin secara sempurna. Wal alimu al kamilu la yu'aliju kulla maridin. Dan sesungguhnya al alimu al kamilu, guru yang sempurna, yang betul-betul pintar, la yu'aliju kulla maridin, tidak mengobati semua orang yang sakit. Karena bisa jadi orang-orang yang sakit ini memang tidak bisa diobatin. Seperti apa? Seperti misalnya ada orang tua minta muda. Nah, ini kan nggak bisa diobatin. Bal yu'aliju mayyarju fihi al-qabula al-mu'alajati was-shalah. Tetapi mengobati yang bisa diobati. Jadi kadang ada murid ini kan tadi kita ibaratkan sebagai pasien, datang kepada guru membawa pertanyaan itu bagaikan penyakit. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sesuatu yang tidak perlu dijawab karena isinya ngetes doang, ngetes gurunya. Nah, yang seperti ini nggak usah dijawab. Atau sebenarnya muridnya ini ada kehasutan kepada gurunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab karena ketika dijawab mau bagaimanapun dijawabnya, murid yang sudah hatinya kotor tidak akan menerima. Wa iza kanatil a'ila muzmana, kalau misalnya penyakitnya itu sakit keras au akiman atau parah, la taqbalu al-ilaj, tidak mungkin diobati, fahada qatut tabib fihi ayakul, maka dokter yang pintar akan berkata haza layak balu al ilaj fala yashkulu bi mudawamatihi li ana fihi tadi'ul umur. Yaitu kalau misalnya ada murid datang ke gurunya bertanya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, nggak logis. Ada laki-laki minta hamil, nah ini kan nggak logis. Ada orang tua minta muda, ini nggak mungkin. Nah, si dokternya juga tidak perlu menghabiskan waktunya untuk ngeladenin yang seperti ini. Begitu pula ketika murid bertanya sesuatu pertanyaan yang isinya hanya ngetes gurunya, isinya hanya untuk merendahkan gurunya. Nah, ini juga tidak perlu dijawab. Tuma'lam, dan ketahuilah anna maradul jahli, bahwasannya penyakit bodoh ini ala arba'ati anwa, ada 4 macam. Ahaduha yaqbalul ilaj, dari 4 macam ini 1 bisa diobatin, yang 3 nggak bisa diobatin. Amma alladzi la yaqbal, penyakit bodoh yang nggak bisa diobatin adalah fa'ahaduha, yang pertama man kana su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin wa ba'din, ketika pertanyaan-pertanyaan dia isinya adalah suatu kehasutan, kedengkian. Fakullama tujibuhu bi asanil jawab wa afsahihi wa awdahihi la yazidu lahu dzalika ila ghaizan wa hasadan. Pertanyaan murid kepada gurunya yang isinya adalah kehasutan itu mau dijawab gurunya dengan jawaban yang paling indah, jawaban yang paling fasih, dia la yazidu lahu dzalik, tidak akan berefek apa-apa illa ghaizan wa hasadan, kecuali kebencian dan hasud kepada gurunya. Memang sudah dari awal benci. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti ini nggak usah dijawab. Fatoriku ala tastaghila bijawabihi, maka dari itu nggak usah jawabin pertanyaan yang seperti ini.
Seperti di dalam syair kullul adawati qatur jaizalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Semua penyakit itu sebenarnya bisa diobatin kecuali penyakitnya orang-orang hasud. Jadi semua pertanyaan itu kalau yang berisi kehasutan gak usah dijawab. Mau kamu jawab bagaimanapun, dia tetap benci, dia tetap hasud. Bayan bagi antu ridho anhu, maka dari itu wajib bagi guru antu ridho anhu untuk tidak menjawab pertanyaan yang seperti ini, wa tatrakahu ma amartihima, dan meninggalkan pertanyaan yang seperti ini. Kama qala Allah Ta'ala fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatat dunya. Wal hasudu bi kulli ma yaqulu wa yaf'ulu yu qadun narfi zar'i amalihi wa huwa ghafilun. Sesungguhnya hasud dalam perkataan dan perbuatan itu yuqadunar, akan menyalakan api neraka fi zar'i amalihi, untuk menghanguskan amal-amal perbuatan, wa huwa ghafilun, dan itu adalah suatu kelalaian dan kesia-siaan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasudu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul al khatab. Sesungguhnya hasud dengki itu akan memakan sesuatu kebaikan-kebaikan, seperti sesungguhnya hasud itu akan melenyapkan kebaikan-kebaikan seperti api yang melenyapkan kayu bakar. Gitu. Jadi orang yang punya sifat hasud, kalau bertanya, gurunya tidak perlu menjawab. Karena apa? Karena ketika sudah hasud, mau dijawab bagaimanapun, dia tetap benci. Dan kehasutan ini akan melenyapkan kebaikan. Wal hasudu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Kehasutan ini akan melenyapkan kebaikan seperti api neraka yang melenyapkan kayu bakar. Wallahu a'lam.